Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Lama tidak berjumpa ya. Kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester? Semoga kalian mendapatkan nilai terbaik. Tetapi yang utama, kalian harus mengerjakan penilaian tengah semester dengan jujur. Oke, hari ini kita akan lanjutkan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran keempat. Jangan lupa like and subscribe channel Arumija Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, pada pembelajaran keempat, kita akan belajar menemukan informasi dari teks Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ini merupakan pembelajaran bahasa Indonesia dan merefleksi sikap diri dalam melaksanakan hak dengan tanggung jawab. Ini merupakan muatan pelajaran PKN. Apakah kalian sudah siap belajar? Simak video pembelajaran dengan seksama, siapkan buku siswamu, buku tulis dan peralatan tulis yang lainnya. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Untuk mendapatkan jawabannya, ayo kita belajar bersama. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitnya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anakku, setelah kalian membaca teks tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, kalian dapat menentukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Kita lihat bahwa teks cerita bacaan tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, merupakan teks eksplanasi ilmiah. Kalian pasti masih ingat ya, teks eksplanasi ilmiah berisi apa saja? Nah, yang pertama adalah topik masalah yang berada pada paragraf 1.
Apa yang dibahas pada teks tersebut yaitu tentang penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kemudian, paragraf kedua merupakan deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Tidak menyelesaikan sekolah formal, di rumah diajari oleh ibunya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada usia 11 tahun, Thomas Alva Edison menemukan telegraf. Pada paragraf ketiga juga merupakan deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Nah, ketika itu Thomas Alva Edison merasa bahwa dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Paragraf keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi, sikap Thomas Alva Edison yang perlu kalian contoh adalah kegigihan, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, serta sikap pantang menyerah. Kita harus bersyukur ya anak-anak, karena Thomas Alva Edison telah mengubah dunia dengan penemuan lampu pijar. Nah, Siti juga beruntung mendapatkan hadiah dari ayahnya, yaitu lampu belajar. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah teman-teman, apakah kalian dapat mengetahui apa perbedaan antara sikap Siti dan adiknya ketika mendapatkan hak, bisa belajar dengan tenang, nyaman, memanfaatkan lampu belajar dengan baik? Nah, ternyata Siti dan adiknya memiliki 2 perbedaan ya. Siti selalu merawat lampu belajarnya, membersihkan dari kotoran, dan segera mematikan lampu belajar jika tidak digunakan. Berbalik sekali dengan adiknya yang tidak mau merawat lampu belajarnya sehingga cepat rusak. Anak-anakku semua, dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan, jika kita sudah mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan
baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kalian memiliki benda, kalian harus merawatnya supaya kalian dapat mengambil manfaat dari barang tersebut dengan baik. Contohnya sandal, dipakai saat di rumah. Cara merawatnya bagaimana? Dicuci secara rutin. Manfaatnya apa jika kalian bertanggung jawab dengan barang yang sudah kalian dapatkan? Dengan sandal yang dirawat secara rutin, kaki kalian akan terlindungi. Sepatu, penggunaannya dipakai saat bepergian dan ke sekolah. Cara merawatnya, segera dikeringkan saat basah. Manfaat jika kita bertanggung jawab dengan sepatu yang kita miliki, maka sepatu awet dan tidak bau. Tas sekolah digunakan untuk membawa buku ke sekolah. Cara merawatnya, membawa barang semestinya. Manfaatnya jika kita bertanggung jawab terhadap tas sekolah yang kita miliki, maka tas tidak mudah rusak. Mari kita perhatikan antara keseimbangan hak, kemudian bagaimana cara bertanggung jawab, dan manfaat jika bertanggung jawab. Tempatnya di rumah, misalkan ini kalau di rumah. Hak tumbuh kembang, cara bertanggung jawab, bermain dengan tenang kemudian merapikan mainan. Manfaat jika bertanggung jawab, mainan tidak cepat rusak dan rumah tetap rapi. Anggota keluarga yang lain juga tidak terganggu. Kemudian yang berikutnya, makan dengan teratur dan mencuci peralatan makan. Manfaatnya, rumah tetap bersih dan rapi, alat makan bersih juga tetap tersedia. Di lingkungan sekolah, hak tumbuh kembang, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Manfaat jika bertanggung jawab, semua pengunjung perpustakaan dapat fokus dan nyaman saat membaca. Contoh cara bertanggung jawab di lingkungan sekolah, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan semestinya. Manfaat jika bertanggung jawab, fasilitas sekolah tidak cepat rusak dan dapat digunakan oleh siswa yang lain. Contoh cara bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Kita memperoleh hak perlindungan. Cara bertanggung jawabnya, bermain di dalam taman atau lapangan. Manfaat jika bertanggung jawab, keselamatan diri dapat terjaga, misalnya selamat dari pengendara motor yang mengebut. Kemudian hak berpartisipasi, cara bertanggung jawabnya mengikuti kegiatan kerja bakti sesuai kemampuan. Manfaat jika bertanggung jawab, pekerjaan selesai dengan baik dan dapat berinteraksi dengan warga lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tirulah Thomas Alva Edison yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, kemudian dia gigih dan pantang menyerah. Serta laksanakan kewajibanmu dengan bertanggung jawab baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Oke, semoga kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.